datang di podcast Sapa Hukum, sahabat pelayanan hukum Kanwil Kemenkum Jambi. Apa yang terlintas saat sobat mendengar kata living law atau pidana adat? Bersama saya Nani Rohati, kita akan membahas terkait pidana adat, dan di sebelah saya sudah hadir Ibu Dina Rasmalita, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat aktual dan strategis dalam pembangunan hukum nasional, yaitu hukum pidana adat dalam KUHP 2023, penguatan kearifan lokal atau potensi konflik hukum. Indonesia telah memasuki era baru hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Salah satu ketentuan yang paling menyita perhatian adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sering kita sebut sebagai pidana adat. Ini bukan isu sederhana, karena ketika negara mengakui pidana adat, muncul pertanyaan besar. Apakah ini bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, ataukah justru membuka ruang ketidakpastian hukum dan konflik standar keadilan? Baik Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana Ibu kalau secara konseptual, bagaimana posisi pidana adat dalam KUHP 2023? Ya, kalau kita melihat lagi ke KUHP di pasal 1 ya, memang di pasal 1 itu kan berbunyi bahwa ada azas legalitas di situ bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ada ketentuan pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Itu nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Nah ini kalau kita lagi ini di pasal 1 ayat 1, kemudian kita melihat di pasal 2 ayat 1, itu berbunyi bahwa ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP itu tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak ada di dalam undang-undang ini, dalam hal ini dalam KUHP. Nah ini artinya berarti KUHP yang baru ini mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Jadi konsep ini kalau kita bilang tadi hukum pidana ya, kalau saya lebih terkenalnya mungkin living law atau hukum adat ya. Ini berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis, yang berlaku dan hidup serta berkembang di dalam masyarakat. Jadi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di daerah tersebut gitu, berlakukan hukum adat tersebut, living law. Nah memang sebenarnya terkait pasal ini bukan merupakan substansi yang baru. Karena di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di dalamnya juga menyatakan bahwa dalam mengadili perkara, hakim itu wajib sebenarnya menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi hukum yang hidup di dalam masyarakat ini dapat menjadi dasar untuk pertimbangan pemidanaan dengan catatan nih, ada catatannya nih Bu Nani nih, sepanjang tidak diatur di dalam KUHP, kemudian juga ada pembatasan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian hak asasi manusia, dan juga hukum yang azas hukum yang hidup di dalam bangsa-bangsa. Dan nanti untuk memperkuat keberlakuan hukum itu juga kita perlu adanya peraturan daerah terkait dengan tindak pidana adat tersebut. Jadi kalau begitu Ibu, ini bisa kita katakan adalah upaya negara untuk mengindonesiakan hukum pidana ya Bu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini menggeser paradigma kolonial menuju keadilan restoratif dan substantif, di mana perbuatan adat dapat dipidana selama itu diakui oleh masyarakat. Baik Ibu, sekarang kita masuk ke studi kasus ya Bu ya. Jadi ini ada studi kasus hipotetik Ibu, pelanggaran adat di wilayah adat. Nah misalnya begini Bu, di suatu daerah adat ada seseorang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum nasional bukan tindak pidana berat maksudnya, tetapi menurut hukum adat dianggap pelanggaran serius karena melanggar norma kesusilaan komunitas. Nah, masyarakat adat menjatuhkan sanksi berupa denda adat dan kewajiban ritual pemulihan. Namun keluarga pelaku menolak dan meminta perkara diproses melalui sistem peradilan nasional. Nah, dalam situasi seperti ini bagaimana Bu posisi negara?
Ini sebenarnya banyak terjadi juga ya, apa kasus-kasus yang realistis inilah ya. Nah, kalau kita melihat dalam kerangka KUHP, ini merupakan peran dari hakim gitu untuk menilai beberapa hal, apakah norma ini masih hidup di dalam masyarakatnya, norma adatnya ini. Kemudian apakah sanksi adatnya ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, dan juga apakah penerapan sanksi adat yang dilakukan ini terpaksa di bawah tekanan atau kan tidak. Apabila memenuhi 3 yang tadi, berarti hakim dapat mempertimbangkan sebagai bagian dari penyelesaian masa perkaranya. Tapi kalau tidak, misalnya ada tekanan, ada diskriminasi, kemudian ada semacam tidak sukarela itu ya, berarti hakim dapat melakukannya melalui sistem peradilan nasional dengan undang-undang yang berlaku. Apakah ini nantinya tidak berpotensi, Bu, menimbulkan dualisme hukum? Memang meskipun ini memicu dualisme hukum ya, tapi memang hukum adat ini tetap diakui sebagai bagian dari tata hukum Indonesia dan memiliki peran penting dalam pengelolaan kearifan lokal. Karena itu memang implementasinya harus sangat hati-hati sekali ya. Jadi untuk mengatasi dualisme ini, makanya pemerintah berupaya mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum nasional. Seperti mengakui hukum adat dalam hukum pidana tadi ya, sesuai dengan pasal 2 KUHP yang baru. Gitu. Jadi kalau yang sudah mati ya mungkin tidak, tapi kalau untuk yang masih hidup kita berikan legitimasi negara. Nah, kemudian yang keenam tentunya tadi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu ya tadi ya, Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang berlaku pada bangsa-bangsa. Kemudian yang ketujuh, memang untuk hukum adat ini nanti berlaku pedoman yang dibentuk melalui peraturan pemerintah yang nanti dituangkan lagi ke dalam peraturan daerah. Bagaimana, Bu, terhadap kasus sanksi adat dan hak asasi manusia? Misalnya begini, Bu, dalam suatu komunitas adat itu terdapat sanksi berupa pengucilan sosial terhadap perempuan yang dianggap melanggar norma adat tertentu. Namun sanksi itu dinilai bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Nah, apakah negara tetap harus mengakui sanksi tersebut? Memang di beberapa wilayah ya, memang ada sanksi itu tadi yang disebutkan ya, pengucilan sosial. Memang pada dasarnya norma adat itu diakui oleh KUHP baru ya. Namun meskipun diakui, penerapannya itu tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi dan juga hukum nasional kita ya. Nah, sanksi yang seperti tadi ekstrem sampai merampas hak dasar perempuan ini bisa kita anggap tidak sesuai dengan semangat KUHP yang baru yang mengedepankan humanisme. Nah, pada prinsipnya kan KUHP baru ini menghormati hukum yang hidup di masyarakat, namun sanksi ini harus tetap sesuai dengan HAM, kemudian prinsip negara hukum, keadilan dasar dan perkembangan dalam masyarakat juga. Jadi kesimpulannya, hukum adat yang bertentangan dengan prinsip negara tidak dapat diterapkan. Itu benar nih. Jadi artinya, Bu, di sini bahwa batas antara penghormatan adat dan pelindungan hak asasi manusia itu menjadi garis yang sangat tipis ya, Bu ya. Iya. Jadi di sini tuh disinilah peran strategis daripada hakim ya. Bagaimana nanti untuk melihat kasus-kasus yang terjadi gitu ya. Dan juga tentunya peran pemerintah daerah ini sangat dibutuhkan karena keberhasilan penerapan adat bergantung kepada peraturan daerah nanti ya, dan komitmen pemerintah daerah dalam menginventarisasi hukum adat yang masih berlaku. Untuk dari segi filosofis dan politik hukumnya, Bu, begini Bu, apakah pengakuan pidana adat ini lebih mencerminkan semangat pluralisme hukum? Kalau kita bisa katakan bahwa Indonesia ini memang menganut pluralisme hukum ya, karena dia ada hukum negara, hukum adat, kemudian juga hukum agama, ini kan hidup berdampingan. Jadi KUHP baru selain mengakui hukum adat lokal dan hukum nasional secara bersamaan, ini keduanya ini merupakan dua sistem hukum yang berinteraksi secara harmonis kan, hukum adat dengan hukum formal. Jadi kalau kita perhatikan bahwa hukum adat ini, sanksi pidana hukum adat ini kan berfokus kepada pemulihan keseimbangan sosial, restoratif ya, dibandingkan hukuman fisik. Nah, ini sejalan juga dengan nilai kearifan lokal dan juga sejalan juga dengan semangat KUHP baru kita yang berorientasi kepada keadilan restoratif, bukan sekedar retributif. Nah, hukum yang di masyarakat ini hidup, living law tadi ya,
diakui sebagai dasar pemidanaan asalkan tidak bertentangan dengan 4 hal tadi. Apakah masyarakat kita ini sudah siap dengan konsekuensi pluralisme tersebut, Bu? Pluralisme hukum ini memang realitas yang tidak dapat dihindari gitu ya, mengingat Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, budaya, di mana hukum adat dan hukum agama hidup berdampingan dengan hukum negara secara dinamis dan saya melihat juga sebenarnya perbedaan ini dihargai di Indonesia kan. Nah, ini kesiapan yang tadi Bu Nani bilang ini memang harus dibangun melalui pemahaman akan keanekaragaman ini dan edukasi hukum serta perangkat mekanisme hukum juga pedoman implementasi yang jelas gitu. Jadi ada tools-toolsnya ini yang jelas sehingga apa yang tadi konsekuensi pluralisme ini dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat saya rasa sudah siap. Podcast kita hari ini adalah bahwa pidana adat dalam KUHP nasional bukan hanya soal norma, tetapi ini juga soal identitas bangsa, soal bagaimana kita memandang keadilan. Apakah keadilan harus seragam, ataukah boleh beragam sepanjang tetap dalam bingkai konstitusi? Hari ini kita belajar bahwa penguatan kearifan lokal adalah sesuatu yang penting, namun tanpa batasan yang jelas, ia bisa berubah menjadi potensi konflik hukum. Mari kita kawal bersama implementasi KUHP nasional agar benar-benar menghadirkan keadilan yang substantif, bukan hanya norma. Hukum bukan hanya teks undang-undang, tetapi cerminan nilai hidup suatu bangsa. Terima kasih kepada Ibu Dina Rasnawita yang telah bersama kita memberikan pencerahan untuk kita semua. Sampai jumpa di diskusi hukum berikutnya.